Mereka sedang melakukan pencurian terbesar sepanjang hidup mereka. Targetnya adalah 90 ton emas. Semua emas itu mereka lelehkan dan ubah menjadi butiran kecil. Emas ini sebenarnya milik pemerintah. Para pencuri menemukan sebuah pipa air yang membentang hingga beberapa kilometer jauhnya. Di ujung pipa itu, rekan mereka sudah menunggu untuk menerima emas. Jumlah emasnya begitu banyak, cukup untuk menghidupi keturunan mereka selama beberapa generasi. Butiran emas itu dimasukkan ke dalam pipa. Lalu, seorang pria menyalakan aliran air. Dengan tekanan air, emas pun mengalir sampai ke sisi lain. Para pencuri langsung bersorak gembira, karena inilah pencurian pertama sekaligus terakhir mereka. Namun membawa kabur 9 ton emas tentu bukan hal mudah. Di sisi mereka, pasukan komando mulai mendekat. Sementara di sisi lain, rekan-rekan mereka sudah mulai melelehkan butiran emas itu kembali menjadi batangan. Setelah waktu cukup lama, seluruh emas berhasil dicetak kembali. Sayangnya, lokasi mereka sudah terendus polisi. Pasukan besar bergerak menuju terowongan tempat mereka beroperasi. Beruntungnya, para pencuri sudah menaruh kamera pengawas sehingga mengetahui polisi semakin dekat. Panik pun melanda karena membawa emas sebanyak itu membuat mereka sulit melarikan diri. Akhirnya polisi tiba di lokasi. Para pencuri terpaksa menyerah yang mengejutkan. Bagaimana mungkin polisi bisa tahu lokasi mereka? Seluruh kerja keras bertahun-tahun seakan sia-sia. Polisi mengikat tangan mereka, mengambil semua emas, lalu membawa para pencuri dengan mobil tahanan. Namun anehnya, mobil itu lama terparkir tanpa ada polisi di sekitar. Sang pemimpin pencuri mulai curiga. Saat mereka berhasil mendobrak pintu mobil dan keluar, barulah mereka sadar itu bukan polisi sungguhan. Para penipu itu hanyalah pencuri yang lebih licik. Mereka meninggalkan sirena polisi tetap menyala agar tidak dicurigai lalu kabur dengan membawa 90 ton emas. Tubuh pemimpin pencuri gemetar melihat kenyataan ini, tapi mereka tak mungkin membiarkan emas sebanyak itu jatuh ke tangan orang lain. Mereka segera melakukan pengejaran. Beruntung di truk pengangkut emas itu sudah terpasang GPS. Mereka juga memberitahu tim cadangan lewat telepon bahwa emas telah dicuri. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi truk-truk itu. Tapi ketika diperiksa, tidak ada sepotong pun emas di dalamnya. Keadaan makin kacau. Rupanya pencuri yang menipu mereka jauh lebih licik. Namun pemimpin kelompok punya firasat tajam. 90 ton emas tidak mungkin disembunyikan di rumah atau kendaraan. Mereka pasti menguburnya di tanah. Dan benar saja, mereka menemukan bahwa emas itu memang dikubur. Hanya saja lokasi pastinya masih misteri. Kelas